Oke, selanjutnya kita akan membahas rangkaian susunan pegas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali kita menjumpai pegas itu disusun tunggal. Jadi pasti lebih dari satu ya, nggak pasti ya, tapi kebanyakan. Nah, pegas itu bisa disusun secara seri, paralel, dan campuran. Nah, bagaimana susunan pegas secara seri? Kita gambarkan ya. Yang pertama kita bahas dulu rangkaian pegas secara seri. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, kita gambarkan ini ada dua pegas yang disusun secara seri. Ini belum digantungi beban. Jadi setelah digantungi beban nanti dia akan bertambah panjang atau mulur ya. Ya, seperti ini. Nah, ini pegas yang digantungi beban. Nah, jadi dari keadaan awal semula segini, setelah digantungi beban dia bertambah panjang. Bertambah panjangnya ini sebesar delta X. Nah, ketika pegas itu disusun secara seri maupun paralel, maka yang namanya konstanta pegas masing-masing pegas ini nanti akan membentuk konstanta pegas yang baru. Jadi kita pakainya ketika suatu pegas itu sudah dalam bentuk sistem seperti ini gabungan, maka yang kita pakai itu adalah konstanta totalnya. Nah, bagaimana cara mencari konstanta pegas secara seri? Nah, di sini berlaku ini ya. Jadi ketika dalam susunan seri, maka pertambahan panjang pegas pertama ditambah pertambahan panjang pegas kedua itu nantinya jadi delta X total ya, delta X total. Jadi ini pada gambar ini berlaku delta X total itu sama dengan delta X1 ditambah dengan delta X2. Jadi pertambahan totalnya itu sama dengan pertambahan panjang pegas pertama ditambah dengan pertambahan panjang pegas kedua. Nah, kita ingat kembali hukum Hooke kemarin, bahwa hukum Hooke itu sama dengan F sama dengan K kali delta X. Nah, maka kita ketika mau mengubah delta X-nya ini sama dengan berapa? Sama dengan apa? Delta X sama dengan F per K. Nah, maka semuanya ini kita ganti dengan F per K. Karena ini delta X total, maka kita pakainya juga F per K total. Kemudian untuk delta X1 ini berarti F per K1. Untuk delta X2 ini sama dengan F per K2. Nah, karena ini satu sistem dan bebannya ini satu, maka gaya yang bekerja pada pegas pertama sama dengan gaya yang bekerja pada pegas kedua sama dengan gaya totalnya sistem itu sendiri. Maka kita bisa menyederhanakan F-nya ini karena sama semuanya ya. Ini F-nya kita coret. Nah, sehingga kita peroleh 1/K total itu sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari K atau konstanta total sistem pegas yang disusun secara seri. Jadi pakainya 1/. Itu ya. Nah, ini untuk pegas yang terdiri dari 2. Nah, kalau misalnya nanti kita menjumpai terdapat lebih dari 2 ya sampai N pegas ya, jika terdapat sejumlah N ya, terdapat N pegas, maka rumusnya berubah lagi. Jadi 1/K ini bisa dituliskan KS ya, karena KS itu sama dengan konstanta total seri. Jadi 1/KS sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 sampai jumlah tertentu ya, ditambah 1/KN. Jadi misalnya ada 10 pegas ya, berarti 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 sampai nanti yang terakhir adalah 1/K10. Gitu ya. Ya, ini adalah rumus untuk pegas yang disusun secara seri. Ya, pakainya 1/. Ya, kita tuliskan keterangannya. KS itu adalah konstanta total pegas yang
disusun seri, kemudian K1, K2, Kn itu adalah konstanta masing-masing pegas. Konstanta masing-masing pegas. Nah, ingat kemarin satuan dari K apa? Ya, satuannya adalah Newton per meter. Ya, satuannya Newton per meter. Itu untuk rangkaian pegas secara seri. Nah, sekarang kita tuliskan untuk rangkaian pegas secara paralel ya. Rangkaian pegas paralel. Nah, jadi untuk rangkaian pegas paralel itu bentuknya seperti ini. Berjejer ya. Jadi dua pegas dijejerkan seperti ini. Ini untuk pegas yang belum digantungi beban. Nah, setelah digantungi beban, maka keduanya akan mulur ya. Akan meregang seperti ini. Ini ada bebannya di sini. Nah, jadi pertambahan panjangnya sekian. Nah, ini adalah delta X totalnya. Nah, jadi kalau diibaratkan rangkaian pegas seri ini seperti kalian ketika antri ya. Ketika antri itu kan depan belakang jadi berurutan. Nah, kalau rangkaian pegas paralel ini seperti ketika kalian parkir mobil ya. Jadi dia berjejer. Kalau ini berurutan, kalau ini berjejer. Nah, kalau yang seri tadi itu kan berlaku bahwa X total itu sama dengan delta X1 plus delta X2. Nah, kalau di rangkaian paralel ini berlaku ya. Pada rangkaian paralel itu yang berlaku adalah F-nya. Jadi F total itu sama dengan F1 ditambah dengan F2. Jadi misalnya ini K1, ini K2, ini F-nya ya, maka F total jadi gaya yang menarik di sini itu sama dengan gaya yang bekerja pada pegas pertama ditambah dengan gaya yang bekerja pada pegas kedua. Nah, kemudian pada rangkaian paralel itu berlaku apa? Berlaku bahwa delta X1 itu sama dengan delta X2. Ya, jadi pertambahan panjangnya itu sama. Jadi ini ditambah bukan ditambah ya. Ini bertambah panjang sekian itu akan sama dengan K2-nya sama dengan delta X totalnya. Nah, kita ingat lagi ya kemarin hukum Hooke lagi. Jadi karena ini yang dipakai F, maka yang kita ganti adalah F ya. F sama dengan apa kemarin? K kali delta X. Nah, maka karena ini F total, kita pakainya juga K total. K total kali delta X total. Kemudian untuk F1 itu berarti K1 kali delta X1. Untuk F2 berarti K2 kali delta X2. Nah, karena ini delta X-nya sama, delta X1, delta X2, delta X total, maka kita bisa menyederhanakannya. Nah, maka kita tinggal menyisakan K total itu sama dengan K1 ditambah dengan K2. Nah, ini untuk mencari konstanta total pegas yang disusun secara paralel. Ini hanya untuk 2. Nah, kalau misalnya nanti pada rangkaian itu ada sekian pegas ya, jika terdapat N pegas, jika terdapat sejumlah N pegas ya, maka rumusnya jadi K total sama dengan K1 ditambah K2 dan seterusnya sampai Kn. Nah, ini untuk pegas secara paralel ya. Ya, jadi kalau seri itu pakainya seper, kalau paralel tinggal dijumlahkan saja. Jadi ini K totalnya sama dengan ini. Atau karena ini paralel maka pada umumnya K totalnya itu ditulis dengan Kp. K1 tambah K2 dan seterusnya plus Kn. Ini sama ya. Kp itu sama dengan K total untuk pegas paralel. Nah, Kp itu adalah konstanta pegas yang disusun paralel. Satuannya masih sama yaitu Newton per
meter. Untuk K1, K2, dan Kn itu sama ya tadi, merupakan konstanta dari masing-masing pegas yang disusun. Nah, itu adalah dua rangkaian pegas yang kita pelajari pada materi kali ini. Nah, kadang-kadang kedua rangkaian ini dicampur, maka nanti jadinya adalah rangkaian campuran. Nah, untuk menjelaskan atau untuk membahas tentang rangkaian campuran itu nanti ada ini ya, sesuai pada gambar. Jadi kita tidak bisa pakai rumus ini langsung, enggak, karena menyesuaikan gambar mana yang bisa dikerjakan secara paralel dulu atau seri dulu. Nah, itu penjelasan materi rangkaian pegas.